Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadratal mukarramin wal muhtaramin wal kurama wal fudula, para alim, para ulama, para tuan-tuan guru, wabil khusus para jemaah salat subuh Jumat yang dimuliakan Allah. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita hingga detik ini. Patut kita syukuri, mudah-mudahan Allah senantiasa melanggengkan nikmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih Allah, junjungan kita Nabi besar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pengajian kita, judulnya Sunanus Shaumi wa Mustahabbatu, menjelaskan tentang kesunahan-kesunahan di dalam puasa dan perkara yang sangat dianjurkan atau disukai selama di dalam berpuasa. Sunanus shaumi wa mustahabbatuhu kasiratun. Sunnah-sunnah berpuasa dan perkara yang dianjurkan dalam berpuasa sangat banyak. Jadi banyak sekali kesunahan orang berpuasa. Ahammuha, namun di antara banyaknya itu ada yang paling penting. Artinya kesunahan jangan sampai ditinggal. Kesunahan yang harus kalau bisa kita kerjakan. Sebab apa? Melihat keutamaannya, fadilahnya. Apa yang pertama? As-sahur, makan sahur, bersahur pagi hari sebelum fajar. Waqad warada fihi hadisu Anasin radhiyallahu an anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya telah datang hadis dari sahabat Anas radhiyallahu an. Beliau meriwayatkan bahwasanya Nabi pernah mengatakan begini, tasahharu, ini bentuk perintah Nabi, tasahharu, sahurlah kalian semua. Tapi dilalahnya menunjukkan sunnah yang sangat dianjurkan, bukan kewajiban. Nah, wajib kita nggak sahur, nggak sah puasanya. Tapi ini dilalah perintah dari Nabi, itu isinya anjuran. Selera nggak selera, kalau bisa kamu sahur, kata Nabi. Ya, karena orang makan sahur ini selera nggak selera, bukan masalah itu, tapi melihat keutamaannya, keafdolannya. Kadang kita makan malas. Sudah enak dimasak, masih hangat, baru tak selera. Kebanyakan ya, walaupun ada. Tapi kalau bisa jangan ditinggalkan, walaupun sesuap atau berapa suap, walau tegukan atau satu tegukan air minum, berniat sahur, melihat dilalah fadilahnya yang sangat besar. Kenapa?
Ditegaskan Nabi, jangan lupa sahur, fa inna fis sahuri barokatan. Karena sungguh di dalam makan sahur itu ada berkah. Jadi apa yang kamu makan niat mau puasa itu berkah, ya. Berkah. Jarang makanan yang memang dari kondisinya itu melihat situasi waktu itu diberkahi jarang, kecuali di sahur. Di sahur kadang makanan yang didoain, itu barokah. Ini makan sahur, makan apapun jenisnya, tak payah didoain, itu sudah barokah. Melihat apa? Karena makan itu untuk melaksanakan perintah wajib Allah bernama puasa. Jadi harus kalau bisa sahur. Wa an amri Amr bin As anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Kemudian riwayat lain dari sahabat Amr bin As anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi pernah berkata lagi dalam riwayat sahabat yang lain. Fadlu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahari, rawahu Muslim. Kata Nabi begini, saking pentingnya makan sahur itu, keutamaan antara puasa kita, kelebihan puasanya kita dibandingkan dengan puasanya ahli kitab. Jangan sampai bayangkan ahli kitab saat ini, sekarang ini, ya, ahli kitab yang ahli Injil apa semua itu. Ahli kitab orang-orang yang memegang teguh kitab-kitab samawi yang mereka diturunkan sebelum Nabi diutus. Ya. Pas Nabi diutus, sebelum Nabi diangkat jadi Nabi, itu banyak pendeta-pendeta umatnya Nabi Isa atau umatnya Nabi Musa itu masih berpegang teguh, ya. Jadi masih ada, mereka itu masih orisinil, walaupun ada juga yang melenceng. Jadi ahli kitab itu pendetanya umatnya Nabi Isa, ya, kalau kita ulamanya lah, ya. Jadi orang-orang yang mereka berpegang teguh pada ajaran agama samawi dari Allah sebelum Nabi, itu mereka juga mengamalkan yang namanya puasa, ya, puasa mereka berbeda dengan puasa kita. Jadi apa kata Nabi? Mereka itu juga berpuasa, ya. Dari dulu, dari zaman Nabi Adam sudah ada puasa, cuman berbeda cara waktu pelaksanaannya. Kalau puasa mereka dengan puasa kita, kata Nabi, keutamaannya itu dibedakan, ya, diberikan kelebihan oleh Allah, aklatus sahari, dengan makan sahur. Kalau puasa ahli kitab itu puasa wisol, terus puasa sehari semalam, diteruskan tengah malam, nanti cuma sekali makan, terus lagi puasa. Itu berbeda dengan kita. Kita memulai setak untuk menahan imsak, ya, imsak puasa, menahan kita mulai puasa. Itu sebelumnya kita dianjurkan makan, yakni namanya sahur. Kemudian nanti di stop atau dibatalkan puasa kita di saat berbuka iftar. Berarti dari fajar ke fajar sore, fajar subuh sampai matahari tenggelam waktu maghrib. Nah, itu adalah aturan main di dalam berpuasanya umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak lama puasa, paling berapa? Dari jam 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 sampai 14 jam. Ya, kita lebih kurang 13 sampai 14 jam berpuasa.
nahan nggak makan, nggak minum, nggak hubungan suami istri. Nah, ini adalah kenapa kok 3 hal ini nikmat zahir yang utama ditekankan oleh Allah. Walaupun ada lain ya yang ditahan di dalam berpuasa, tapi 3 nikmat ini, makan ditahan, minum ditahan, berhubungan suami istri siang hari ditahan. Kenapa? Karena 3 ini perkara yang senikmat-nikmatnya. Ya. 3 ini ya banyak. Punya mobil mewah itu juga nikmat dari Allah. Ya, nikmat juga. Punya rumah megah itu nikmat. Tapi nikmat tersebut masih bisa ditahan. Kita punya mobil mewah nggak dipakai-pakai nggak masalah. Tapi kalau kita 1 hari nggak makan itu masalah. Gerusak-gerusik, duit banyak. Ya, kok kita nggak makan nggak bisa 1 hari. Ya, semua apa yang ada di pikiran kita akan kacau. Kenapa? Tidak makan, nggak minum, ya, apalagi pengantin baru, nggak berhubungan suami istri, ya itu berat. Ya, maka itulah yang disuruh ditahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena umumnya nikmat-nikmat itulah yang paling dominan bagi manusia. Maka berat, ya. Maka kalau orang puasa itu memang luar biasa. Maka dikatakan Nabi, as-siyamu junnah, puasa itu benteng. Maka orang yang puasa rajin itu bentengnya kuat sekali. Orang ganggu itu tidak bisa. Ya. Maka orang yang berpuasa, yang sanggup nahan makan minum, ya, itu jaduk sakti. Ya. Umumnya orang-orang yang sakti gitu. Nahan makan minum puasa. Kita lihat sejarahnya orang-orang dulu begitu ya. Kuatnya mereka itu, instingnya kuat, itu sebab mereka meniadakan makan dan minum dalam waktu tertentu ya. Maka kalau kita berpuasa itu otaknya itu cepat berjalan, artinya mikir itu cepat. Kenapa? Karena kita melatih diri dengan tidak makan dan minum ya. Sampai bedakan sendiri, ketika di saat kemarin nggak puasa, sekarang ini berpuasa itu jauh berbeda. Kondisi tubuh berbeda. Walaupun kadang pagi kita itu lemah, sore sudah lemah, tapi itu lemahnya itu bukan menyakitkan ya, tapi membuat kita sehat. Tapi jangan diniati kita ini wah puasa, pas puasa ini niatnya untuk diet, nggak boleh ya, haram. Niat puasa kok untuk diet, nggak boleh. Niat itu tidak boleh disandarkan selain kepada Allah ya. Walaupun puasa ada tujuan itu, tapi tidak, itu ziyadah, tambahan, itu kelebihan, itu barokahnya puasa ya, tambah kurus, tambah langsing gitu. Jangan kita niati, tidak boleh. Niat puasa apapun, puasa wajib, nadar, sunnah, ya niat karena Allah Ta'ala. Kok kalau barokahnya kita jadi agak kurus sedikit, diet langsing, wah itu ziyadah barokah dari puasa. Maka perbedaan antara puasa kita umat Nabi Muhammad dengan puasanya ahli kitab umat-umat sebelum Nabi Muhammad itu adalah makan sahur. Kemudian hadis yang lain dikatakan, alaikum bihadas sahuri fa innahu huwal ghidhaul mubarak. Pastikan kalian itu dengan makan sahur, karena orang yang makan sahur ya, makanan pada waktu sahur itu adalah makanan yang diberkahi. Kita buat makanan waktu sahur, memang untuk sahur, itu makanan itu diberkahi oleh Allah karena niatnya untuk sahur ya. Maka dalam hadis-hadis itu dikatakan, kalau pengen punya hajat, pengen punya permintaan kepada Allah, cepat makbul doanya itu adalah istighfar
banyak-banyak berdoa di waktu sahur. Ya, waktu itu paling bagus. Kadang-kadang kita kelewatan nonton TV, padahal tuh nggak baik. Ya, pas pula TV-nya enak-enak. Ya, waktu-waktu jam 4, jam 3 itu sampai subuh itu paling enak-enak itu saat bulan puasa itu. Maka waktu itu padahal adalah waktu yang paling bagus untuk munajat kepada Allah, minta. Ya, itu waktu yang paling bagus karena banyak hadis-hadis yang menerangkan. Terus sunah-sunah puasa yang lain yakni menjelaskan waktu sahur, takhirus sahur, kapan waktu sahur yang baik. B. Takhirus sahuri wa ta'jilul fitr. Wa mimma warada fihi hadis Sahli bin Sa'ad radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Nomor 2 adalah takhirus sahur, mengakhirkan makan sahur. Jadi kalau kita mau makan sahur bagusnya itu terakhir-terakhir, artinya deket-deket mau subuh, nggak jauh dari waktu subuh atau waktu sudah untuk menahan imsak puasa. Kemudian hadis Zaid bin Sabit radhiyallahu an ini disebutkan, tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam summa qoma ila sholati. Kami Zaid bin Sabit ini meriwayatkan hadis ini. Tasaharna, saya pernah makan sahur ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Sabit ini orang yang termasuk ahli Quran, dekat dengan Nabi. Saya pernah makan sahur dengan Nabi. Sumakoma, setelah makan sahur, sumakoma, kemudian lalu, artinya itu nggak lama jaraknya. Pakai sumakoma itu adalah kemudian, artinya habis makan sahur nggak lama langsung koma, sholat. Sumakoma, kemudian kami melaksanakan sholat. Ya, ini sholat fardu, berarti nggak jauh waktunya. Kultu, saya pernah bertanya kepada Kanjeng Nabi. Kultu Anas, ini sahabat Anas, kam kana bainal azani was sahur, berapa lama waktu jaraknya antara azan dan makan sahur? Qala Zaid, lalu Zaid tadi berkata, tadi si Anas itu bertanya kepada sahabat Zaid, kira-kira berapa lama antara kamu itu makan sahur dengan Nabi dengan waktu subuh atau waktu sembahyang azan? Qala qadru khamsina ayah, ya kira-kira masa baca Quran 50 ayat. Khamsina ayatan, 50 ayat. Kalau zaman dulu kan nggak ada jam belum ada, jadi dikira-kirakan. Jadi paling-paling kalau kamu antara waktu azan dan sahur itu paling baik kira-kira jarak membaca ayat 50 ayat. Baca Quran 50 ayat. Ya. 50 ayat itu berapa? Nggak sampai setengah juz. Ya, nggak sampai setengah juz. Tapi bacanya yang, kalau baca itu yang tartil, bukan cepat dan bukan yo lambat. Kalau membacanya kayak tilawah yo lama, 50 ayat itu. Orang 4 ayat kadang itu ya sampai 10 menit 4 ayat itu. Nah ini 50 ayat, ya kira-kira tartil lah, sekitar setengah jam lah itu, nggak sampai 20 sampai 30 menit ya. 50 ayat membaca tartil ya, paling sekitar 3 lembar ayat ya. Itu kira-kira waktu ya, berarti setengah jam lah. Taruhlah kita umpamanya setengah 5 itu adzan subuh, berarti jam 4 ya, jam 4 lewat 10. Nah, itu makan sahur itu waktu yang paling baik
ya. Kok jam 3 boleh? Boleh, nggak apa-apa. Ya, cuman kan waktu itu kan ada yang afdol, ya, baik, ya, paling afdol dan sebagainya. Itu waktu itu kan tergantung kondisinya. Mungkin jam-jam 12 dia sudah makan, sekalian lah nanti waktu subuh sudah langsung masuk waktu subuh. Kadang kelewatan. Ya, jadi paling baik jam 4 bangun makan sahur atau jam 3 sembahyang dulu. Nah, habis itu jam 4 makan sahur, nunggu waktu subuh. Nah, habis subuh bantai mau tidur mau terserah. Ya, silahkan. Orang tidur itu bahaya kok. Ya. Kan wa naumu shaim ibadatun. Tidurnya orang puasa itu dianggap ibadah. Ya, itu dalam hadis. Ada yang mengatakan hadis itu palsu dan sebagainya. Kalau saya mengomentari tidak usah kita. Yang penting itu ya hadis, walaupun nanti itu keterangannya palsu dan sebagainya, tapi itu dipakai. Kenapa kok begitu? Kalau saya berpikiran mending tidur daripada dia hidup. Kalau hidup banyak berbuat yang tidak, ngobrol yang nggak manfaat. Lagi puasa sebenarnya tidur. Tidur itu cara yang paling aman menghindarkan dosa ghibah, dosa ngerasani orang, nyeritain orang, cerita macam-macam. Kalau hidup ini ya maksudnya nggak tidur gitu loh. Kalau hidup itu ya lebih rentan untuk berbuat dosa ketimbang tidur. Tidur ya sudah selesai, tidak ada hukum baginya. Tidur orang tidur gimana? Maksiat ya enggak, nyusahkan orang ya enggak. Ya. Jadi tidur itu adalah paling baik menghindari maksiat ataupun dosa. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian hadis lain dari Abi Hurairah, qala nikmas sahurul mukmin at-tamru. Nikmat sahurnya orang mukmin ya, itu adalah kurma. Jadi kalau sahur ya, kalau sanggup makan kurma itu sunnah. Makan kalau ditutup ya harus makan nasi atau makan apa, tutup dengan kurma dengan bilangan ganjil. Mau 1 biji, kalau kurang ya 3, kalau kurang 5, nah itu paling bagus. Innallaha yuhibbul witra. Makan itu yang ganjil. Ya 2, 4 itu bukan nggak boleh, tapi bagus yang ganjil. Kemudian kesunahan yang selanjutnya takjilul fitr, yakni menyegerakan berbuka. Kok udah waktunya azan, ya cepet, ya segera untuk berbuka. Takjil itu maksudnya cepet-cepet gitu. Maka orang sekarang ini bahasa takjil itu dibuat untuk makanan gitu. Mau kemana? Mau beli takjil. Padahal takjil bukan makanan. Takjil itu artinya cepet-cepet, menyegerakan. Takjilul fitr, menyegerakan segera berbuka kalau sudah waktunya azan. Ya, kalau sudah waktu. Jangan kita tunda-tunda. Sudah azan nantilah masih goreng apa, itu enggak sunnah itu. Mending langsung dibatalkan. Minumkah apakah itu sunnah. Kenapa? Karena Nabi mengatakan la yazalun nasu bi khairi ma'ajjalul fitrah. Manusia itu akan selalu berada di dalam kebaikan ma'ajjalu, selama dia berusaha untuk menyegerakan berbuka puasa. Ya, jadi cepat-cepat buka, jangan lambat-lambat. Jadi habis asar nanti persiapkan beli apa gitu kan, sudah. Baru dari situ istirahat, ya baca Quran atau apa ibadah yang lain, baru menunggu. Nah, dalam hadis lain dikatakan orang yang puasa itu memiliki 2 kegembiraan.
Dua kegembiraan ini hanya diuntukkan orang yang berpuasa. Apa dia? Pertama di dunia, yang kedua di akhirat. Khusus orang yang puasa. Pertama di dunia apa? Menjelang detik-detik di saat mau berbuka. Kita ini sudah 5 menit lagi nak berbuka puasa. Makanan sudah tersedia. Kita sudah menunggu di depan makanan, ya. Berharap-harap dengan berdoa, itu adalah suatu kegembiraan, ya. Kok sudah waktunya berbuat itu nikmat sekali, semangat makannya. Itulah kegembiraan orang yang mau berbuka puasa, ya. Kita sudah merasakan nikmatnya luar biasa. Nak mau detik-detik nak berbuka itu rasanya gimana gitu, hati itu senang, ya. Senangnya bukan main. Kenapa? Karena kita mau terbebas dari tahanan. Tahanannya adalah puasa, nggak makan, nggak minum. Setelah waktu bebas baru kita santap, itu nikmatnya luar biasa. Sama orang habis masuk penjara, lalu di saat sudah mau waktunya keluar, itu senangnya bukan main, luar biasa kegembiraan. Dan yang kedua, di akhirat besok akan diberikan kegembiraan. Apa? Balasannya langsung diberikan oleh Allah. Tahu yang berpuasa ini jatah langsung Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa min ahamma ma yanbaghi ayyataraffa anhu shaim wa yahdar. Di antara yang paling penting bagi orang yang berpuasa, yakni sebaiknya dia meninggalkan ma yuhbitu shaumahu minal ma'asid dhahirah wal batinah, perkara atau amal-amal yang bisa menghapuskan pahala berpuasa, yakni apa dia? Maksiat, dosa dohir maupun batin. Dohir itu yang nampak, ya. Apa dia? Fayasuna lisanahu. Kalau bisa orang puasa itu menjaga lidahnya, lisannya daripada ucapan yang tidak manfaat, ucapan yang membawa maksiat, ucapan yang menyakiti orang lain, itu ditinggalkan di saat berpuasa. Kemudian wal hadayani, dan perkara yang tidak berfaedah, wal kadzibi, dan berbohong. Jangan bohong. Puasa kok, puasa kok berbohong, ya, dusta. Ini harus ditinggalkan. Gibah, ngerasani orang, ya, ngerasani orang, itu si pulang itu gak boleh, gak usah dirasani. Namimah ini mengadu-adu orang, ya. Provokator. Wal fuhsyi, pekerjaan keji. Wal jafai, kasar, ya, marah-marah. Nah, ini kepada orang lain gak jelas. Wal khusumati, membuat kekacauan, apalagi di saat sekarang ini kita sedang ditimpa musibah, ya, ditimpa wabah. Maka jangan sampai kita ini berpecah gara-gara sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, plus kita sedang berpuasa di bulan Ramadan. Maka jaga betul kondisi kita, ya, kondusif daripada daerah kita ini. Wa yakufa jawarihahu, mencegah anggota tubuh kita an jami'is syahawati wal muharramati, dari semua syahwat, keinginan yang menimbulkan dosa dan juga perkara yang diharamkan. Baik hati kita melihat perkara, mata kita jangan melihat yang diharamkan, ya. Mata ini rentan berbuat dosa maksiat, tangan kita, ya, dan semuanya.
Namun apa yang kita kerjakan di saat berpuasa, yastaghila bil ibadah, sibukkan dengan ibadah. Syukur-syukur bisa bersedekah, ya, bisa bersedekah. Oh, nggak sanggup sedekah, nggak punya apa-apa, ya wis berzikir kepada Allah. Wah, nggak sempat lagi, ya wis bantu orang lain, bantu orang tua dan sebagainya. Oh, nggak bisa, nggak sempat tilawatil Quran, baca Quran. Kama yaqulu Al-Ghazali, huwa sirrus shaumi, ini adalah rahasianya berpuasa. Wa fis shahihi min hadis Abi Hurairah qala Rasulullah, Nabi bersabda dalam hadis qudsi, Allah berfirman, kullu amalin ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi wa siyamu junnah wa idza kana yawmu shawmi ahadikum fala yarfus wa la yaskhab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un sha'im. Setiap amal anak Adam itu akan diberikan oleh Allah ganjarannya langsung, illa siyam, kecuali puasa. Jadi langsung Allah yang memberikan. Fa innahu li, karena puasa itu adalah untukku dan aku yang akan membalas perbuatan puasa hamba-hambaku. Puasa itu adalah junnah, tameng atau tembok bagi seseorang. Apabila dia berpuasa 1 hari, maka janganlah dia berbicara yang tidak baik. Jangan dia berteriak-teriak yang tidak ada manfaatnya. Jangan dia mencaci orang lain atau membunuh orang lain. Maka hendaklah ia katakan, kalau ada orang yang dia mau membuat kita marah, katakan inni shaimun, aku sedang berpuasa. Maka kita hindari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Terakhir, al-wa'idu syadidu ala man taraka sauma yaumin min ayyami Ramadan. Ancaman yang sangat keras terhadap orang yang meninggalkan 1 hari puasa di bulan Ramadan. 1 hari enggak puasa di bulan Ramadan. Ini ancamannya. Tarku shaumi yaumin min ayami Ramadhan wal iftar fihi bi jima'in aw ghairi bi ghairi uzrin min nahwi maradin aw safarin minal kabair. Meninggalkan puasa 1 hari di bulan Ramadan dan dia iftar, berbuka di bulan Ramadan atau makan, bijima'in, sebab dia berhubungan suami istri, au ghairi, atau selainnya, bi ghairi uzrin, dia berbuka, dia enggak puasa tanpa uzur. Apa yang dimaksud uzur? Contohnya min nahwi maradin, ya, dia tidak sakit, au safarin, atau dia tidak safar atau bepergian, maka itu semua minal kabair, termasuk dosa besar. Orang di bulan Ramadan tidak puasa, malah dia melakukan hubungan suami istri, atau dia itu malas berpuasa, atau dia nggak ada uzur, dia nggak sakit, dia nggak bepergian jauh, ya, dia tidak orang tua renta, dia tidak haid, tidak nifas, maka uzur-uzur seperti ini tidak dimiliki dan dia tidak berpuasa di tengah bulan Ramadan, maka dia telah berbuat dosa besar. Ya, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, disebutkan lagi, man aftara, siapa yang tidak puasa 1 hari di bulan Ramadan, tidak ada uzur, tidak sakit, maka tidak bisa menambahi atau mengqodoi 1 puasa itu sebanyak puasa setahun, meskipun dia mempuasainya. Ada orang nggak puasa 1 hari toh,
di bulan Ramadan, tidak ada uzur, nggak sakit, nggak pergi, pokoknya nggak ada uzur lah, memang malas puasa, maka dia mengganti setahun itu nggak akan bisa menambal 1 hari di bulan Ramadan, walaupun setahun itu puasa, ya, tidak bisa. Maka oleh sebab itu jangan sampai kita, keluarga kita, dan tetangga-tetangga kita atau umat Islam yang tidak berpuasa. Itulah kewajiban puasa bagi orang-orang yang beragama Islam. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, demikian dulu yang dapat saya bacakan tentang sunnah-sunnah berpuasa. Mudah-mudahan bisa manfaat. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Tanyakan itu di dalam bulan puasa tarawih witir. Jadi kalau witir itu sudah dilaksanakan habis tarawih, nanti setelah takbir apakah kita taruh lagi atau tidak? Baik. Seseorang di bulan Ramadan yang dia sudah witir bersamaan tarawih, lalu dia tidur malam atau tidak tidur, kemudian malam dia mau sholat lagi, apakah boleh atau dia pakai witir lagi? Jawabannya tidak perlu witir lagi. Witir sudah dicukupkan sekali saja. Sampai habis pulang terawih sudah di masjid, ditutup witir juga sudah. Pulang mau sembahyang lagi, monggo silahkan sampai subuh nggak apa-apa. Sholat sunnah, ya, sholat sunnah apa saja, sholat hajat dan sebagainya, silahkan. Malam hari tidur, bangun jam 2, sembahyang tahajud sampai jam subuh nggak apa-apa, tapi tak usah lagi ditutup dengan witir, ya, cukup sekali saja. Jadi bukan hanya Ramadan, hari-hari biasa, ya, di luar hari biasa kok kita habis isya langsung witir, ya sudah cukup, malam nggak usah witir lagi. Nak sembahyang apapun silahkan, tapi nggak usah witir. Jadi nggak ada witir 2 kali, witir itu cukup sekali. Kok nanti kita 3 rakaat, ya wis nggak apa-apa, malam nggak usah. Kok 1 rakaat toh, ya malam juga nggak usah ditutup witir lagi. Intinya witir cuman sekali, apakah lepas isya atau tengah malam habis sholat sunnah yang lain, monggo pilihannya 2, kira-kira begitu. Yang lain ya. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih lana wa qurratin lana fi dinina. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatana wa talamidana wa jama'atana min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair, min ahli al-Qur'anil karim, min muhibbil Qur'anil karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.